Film dimulai dengan memperkenalkan mantan marinir Amerika bernama Jack yang saat ini berada di Maroko. Jack sekarang bekerja sebagai hitman dan berada di Maroko untuk menargetkan salah satu sasarannya. Setelah latihan paginya, Jack membuka laptopnya dan menerima informasi dari kliennya bahwa targetnya akan tiba di bandara jam 11, berniat berangkat ke hotel. Kliennya ingin Jack melenyapkan targetnya sebelum sampai di hotel. Ternyata target Jack, bernama Omar, adalah seorang pemimpin teroris yang sering melakukan aksi teror di Amerika. Setelah menerima informasi tersebut, Jack segera bersiap persenjataannya dan bergegas ke bandara. Tidak lama setelah Omar tiba di bandara, dijaga oleh beberapa pengawal, dan menuju ke hotel. Sementara itu, Jack telah mengamati Omar dan siap untuk melaksanakan rencananya. Pada saat yang sama, dua detektif lokal memperhatikan bahwa Jack sedang mengincar seseorang. Jadi, mereka mulai mengejarnya sambil mengikuti targetnya dari belakang. Jack menyadari bahwa para detektif mencoba menghentikannya, yang mengarah ke pengejaran antara Jack dan para detektif. Selama pengejaran, Jack keluar dari mobilnya dan berlari ke gang sempit di mana kliennya sudah bersiap mobil lain untuknya. Pada akhirnya, Jack berhasil melarikan diri dari kedua detektif tersebut dan menuju ke hotel Omar. Tak lama setelah Jack tiba di dekat hotel, tepat ketika rombongan Omar, menggunakan smartphone canggih yang disediakan oleh kliennya, Jack mengunci semua mobil kelompok Omar yang akan terbuka dalam 20 detik. Dalam jangka waktu tersebut, Jack dengan cepat mendekati Omar dan menembaknya. Setelah berhasil menghilangkan targetnya, Jack pergi menemui kliennya, Lee, seorang agen CIA yang sering mempekerjakannya untuk misi yang sulit. Pada saat itu, Lee memberitahu Jack bahwa dia harus menghilangkan target lain yang saat ini berada di Inggris dan menginstruksikan Jack akan naik pesawat ke Inggris. Ketika mereka berada di dalam, dua hitman lain yang juga bekerja untuk Lee terlihat, dan dia juga mengatakan bahwa Jack akan bekerja dengannya untuk menghilangkan target kali ini. Setelah mendengar ini, Jack menolak karena dia terbiasa bekerja sendirian dan tidak membutuhkan orang lain. Namun, Lee bersikeras bahwa Jack akan membutuhkan mereka karena targetnya adalah seorang pedagang senjata ilegal yang memasok senjata kepada teroris. Bahkan, pedagang senjata ini telah mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat, yang berarti akan sulit bagi Jack untuk menangani misi sendirian. Lee kemudian menunjukkan foto penjual senjata dan menjelaskan bahwa namanya adalah McKnight. Selain itu, Lee juga menyebutkan bahwa orang yang mengetahui keberadaan McKnight saat ini bernama Hassan. Untuk menemukan McKnight, mereka harus menemukan Hassan terlebih dahulu karena dia akan lebih mudah dilacak. Setelah itu, Lee menunjukkan lebih banyak foto orang-orang yang sering berhubungan dengan Hassan. Setelah diperlihatkan foto-foto teman-teman Hassan, Jack mengenali salah satu dari mereka yang bernama Dayton. Jack menjelaskan bahwa Dayton adalah mantan tentara Inggris yang dia selamatkan saat perang di Afghanistan. Oleh karena itu, Jack berencana mengunjungi Dayton untuk segera menemukan Hassan suatu saat nanti. Mereka tiba di Inggris dan Jack segera membawa dua hitman lainnya, sekarang sebagai mitra, untuk tinggal di Dayton. Dalam cara salah satu mitra Jack menyebutkan bahwa dia tahu Jack punya istri dan dia baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu. Dia kemudian bertanya mengapa Jack tidak pensiun dan mengurus keluarganya. Mendengar hal itu, Jack menjawab bahwa dia akan pensiun dan kembali ke Amerika setelah menyelesaikan misi ini. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di rumah Dayton dan dia menyambut hangat Jack, mengingat bagaimana Jack menyelamatkannya selama perang di Afghanistan. Jack saat itu menjelaskan bahwa dia dan kedua rekannya sedang dalam misi CIA untuk melenyapkan seorang pedagang senjata sah bernama McKnight, tetapi untuk menemukan lokasinya, mereka terlebih dahulu perlu berbicara dengan seseorang bernama Hassan. Dayton menjawab bahwa dia mengenalnya dan tahu di mana menemukannya, tetapi menganggap Hassan seperti seorang saudara, jadi jika Jack mengincarnya, dia tidak akan mengungkapkan lokasinya. Jack menjelaskan bahwa target mereka bukan Hassan, melainkan bos mafia, dan mereka berjanji hanya akan menginterogasi Hassan dan tidak menyakitinya. Mendengar hal itu, Dayton akhirnya setuju untuk mengambil Jack dan kedua rekannya ke kediaman Hassan, tapi dengan syarat mereka makan siang bersama terlebih dahulu. Di sisi lain, McKnight terlihat memanggil salah satu anak buahnya yang ketahuan berkhianat. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, McKnight tanpa ragu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk melenyapkan pengkhianat itu. Kembali ke Jack dan kedua rekannya yang kini digiring oleh Dayton menuju kediaman Hassan. Namun setibanya mereka, ternyata Dayton dan Hassan telah bersekongkol dengan McKnight, hingga terjadi baku tembak di antara mereka. Dalam kejadian tersebut, salah satu rekan Jack dibunuh oleh Dayton saat Jack hendak melawan. Sirene polisi terdengar mendorong Jack untuk melarikan diri bersama rekannya yang tersisa. Tak lama setelah Jack dan rekannya bertemu dengan Lee, pada saat itu Jack menjelaskan bahwa mereka sekarang tinggal dua karena Dayton telah mengkhianati mereka dan membunuh salah satu temannya. Sementara itu, rekannya, Dayton, mendekati McKnight dan memberitahunya bahwa CIA telah mengirim 3 hitman untuk melenyapkannya, salah satunya telah dia bunuh, menyisakan 2 yang tersisa. Mendengar ini, McKnight menginstruksikan Dayton untuk segera melenyapkan 2 sisanya, menawarkan bonus yang signifikan sebagai imbalannya.
Dayton menjalankan bisnis keamanan dan McKnight telah menyewa perusahaannya untuk melindunginya saat berada di Inggris. Kembali ke Lee yang baru saja mengetahui bahwa Dayton memiliki bisnis keamanan, yang menegaskan bahwa dialah yang melindungi McKnight. Lee juga berhasil menemukan kantor rahasia Dayton dan segera mendekati Jack dan rekannya yang tersisa, Samuelson. Lee kemudian menjelaskan segala sesuatu tentang Dayton kepada Jack dan Samuelson dan menginstruksikan mereka untuk pergi ke kantor perusahaan Dayton untuk mengumpulkan informasi tentang McKnight. Dalam perjalanan ke kantor rahasia, Jack mencoba menghubunginya. Ketika terhubung, Jack mengungkapkan kekecewaannya pada Dayton karena berkonspirasi dengan bos mafia. Dayton menjawab bahwa itu hanya bisnis dan menyuruh Jack untuk kembali ke Amerika sebelum dia terbunuh. Namun, Jack menjawab bahwa dia akan membunuh Dayton terlebih dahulu dan segera menguburnya. Jack dan Samuelson tiba di belakang kantor rahasia Dayton, menyelinap masuk untuk mencari informasi tentang keberadaan McKnight. Namun, Dayton memperhatikan melalui CCTV bahwa kantor rahasianya sedang disusupi dan memerintahkan pasukannya untuk menuju ke sana segera. Kembali ke Jack dan Samuelson yang masih mencari informasi. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun sehingga Samuelson dan Jack memutuskan untuk menanam bom sebelum mereka berdua pergi. Setelah pergi kantor, Samuelson menyarankan agar Jack memperhatikan reaksi Dayton dari kejauhan. Pada saat yang sama, Dayton dan pasukannya tiba, mendorong Samuelson untuk meledakkan bom yang mereka tanam. Melihat kantornya hancur, Dayton sangat marah dan bersumpah untuk membunuh Jack dan Samuelson sesegera mungkin, sementara Samuelson dan Jack tampak puas dan kemudian mengambil jalan pintas untuk melarikan diri. 1 jam kemudian, Jack menginstruksikan Samuelson untuk mengirim pesan ke Dayton menggunakan teleponnya. Setelah menerima pesan tersebut, Dayton segera memerintahkan bawahan hakernya untuk melacak telepon Jack. Setelah menemukannya, Dayton memerintahkan semua pasukannya bersiap-siap karena akan segera mengejar Samuelson dan Jack. Di sisi lain, ini adalah bagian dari rencana Jack untuk memancing pasukan Dayton kepadanya. Jack kemudian meminta Samuelson untuk menghubungi Lee untuk mencari lokasi terbaik untuk mereka ambil tindakan bebas. Setelah memeriksa beberapa lokasi, Lee menyarankan agar mereka memancing pasukan Dayton ke pabrik yang ditinggalkan tidak jauh dari markas mereka karena dia juga akan mengirim 2 agen CIA untuk membantu mereka. Tidak lama setelah Jack dan Samuelson tiba di pabrik yang ditinggalkan, di mana mereka menemukan 2 agen CIA dikirim oleh Lee. Tanpa membuang-buang waktu mereka menyiapkan senjata dan memasuki pabrik. Dipandu oleh Lee, tak lama kemudian pasukan Dayton tiba di pabrik dan mulai merangkak masuk. Saat pertempuran akan dimulai, Lee mengingatkan Jack dan Samuelson untuk menangkap Dayton hidup-hidup karena dia tahu keberadaan McKnight. Namun, koneksi Lee tiba-tiba terputus, meninggalkannya tidak dapat membimbing mereka. Untungnya, selama pertempuran, Jack dan Samuelson berhasil menaklukkan Dayton dan dengan cepat membawanya pergi. Sayangnya, Samuelson tertembak, mendorong Jack untuk memprioritaskan menyelamatkannya karena situasi semakin buruk. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri dari pabrik. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui, jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Dukunganmu akan membuat saya semakin semangat dalam menyajikan film dengan alur cerita yang menarik.